Kedua mata Yen terbuka perlahan. Beberapa saat kemudian, ia baru bisa menguasai keadaan dan tempat ia berbaring saat ini. UGD sebuah rumah sakit. Yen menemukan Junho tengah bicara dengan seseorang dari sambungan telepon tak jauh di sana. Manajer Lee, panggilan Lee. Junho dengan segera menatap ke arah Yen dan memutuskan panggilan secara sepihak. Kau sudah bangun? Serbu Junho kemudian. Apa yang sudah terjadi? Kau tidak ingat? Kau pingsan di area parkir rumah duka setelah sebuah mobil hampir menabrak kita semua. Jelas Junho menggebu. Kau pasti akan lebih terkejut lagi setelah mengetahui siapa pelakunya. Siapa? Tanya Yen. Min Yoongi, asisten pribadi Kim Taehyung. Pada bayi itu memang tidak punya otak. Umpat Junho emosi. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kau sudah baik-baik saja sekarang. Aku akan memberitahu pimpinan Kim jika kau sudah sadar. Manajer Lee, panggilan dengan segera sebelum lelaki itu kembali fokus pada ponselnya. Ada apa? Kau butuh sesuatu? Aku tiba-tiba merasa haus. Kemudian tambah ekspresi. Kau mau minum? Tanya Junho. Yen menjawab dengan anggukan pelan. Mau minum apa? Sekalian makan saja. Kau pasti juga belum sempat makan kan tadi? Bisa kau beli minuman untukku di kantin rumah sakit saja? Aku tidak bisa menunggu terlalu lama, jadi tolong cari makanan dekat sini saja. Jawab Yen. Kalau begitu tunggu sebentar, ucap Junho yang kemudian keluar dari ruang UGD sembari bertemu dengan Namjoon di sana. Setelah memastikan Junho keluar dari sana, Yen segera meraih kunci mobil yang tanpa sengaja Junho tinggalkan di meja dekat ranjang pasien. Jika sudah dalam keadaan panik, lelaki itu memang gampang menjadi teledor. Jadi tak heran jika kunci mobil itu bisa tergeletak begitu saja di sana. Yen yang sudah bangun dari posisinya segera meraih kunci itu dan berjalan tergesa melewati lorong rumah sakit. Tanpa sadar, air mata gadis itu jatuh menetes. Semakin lama semakin deras dan suara tangisnya segera pecah. Rasa menyesakkan itu datang secara terus-menerus untuk menyiksa batinnya. Yen telah mengingat semuanya. Ia dalam perjalanan menggunakan mobil seorang diri ketika ia berinisiatif menghubungi Seokjin melalui panggilan telepon. Kau baik-baik saja? Manajer bilang kau mengalami kecelakaan ringan dan harus dilarikan ke UGD. Sekalipun sebenarnya Seokjin merasa khawatir dengan kecelakaan yang ia alami, tapi ia tahu gadis itu tidak pernah suka membuat orang di sekitarnya merasa cemas akan keadaannya. Jadi sebisa mungkin Seokjin bertanya dengan santai, seolah-olah itu bukan apa-apa. Aku baik-baik saja, balas Yen singkat. Tumben sekali kamu menghubungiku duluan. Kau takut aku merasa khawatir kan? Tenang saja, aku tidak terlalu mengkhawatirkanmu karena Manajer Lee sudah menjelaskan keadaanmu sebelumnya. Yen kemudian terdiam, tidak biasanya. Karena normalnya gadis itu akan segera membalas ucapan Seokjin, seolah mereka tak akan pernah kehabisan topik pembicaraan. Yena, kau masih ada di sana kan? Seokjin memastikan mereka masih tak terhubung setelah hanya terdengar keheningan di sana. Terima kasih, Komami Yen, untuk skalanya. Seokjin terdiam, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari nada bicara Yen. Apa yang... Terima kasih karena sudah menyelamatkanku hari itu. Meskipun aku tidak tahu apakah kesempatan hidup ini membuatku merasa lebih baik atau malah sebaliknya. Tangis lirih Yen mulai terdengar di sana. Seokjin merasakan jantungnya tersentak keras mendengar kalimat yang baru saja gadis itu ucapkan. Bisa kau sampaikan salamku pada ayah dan ibu? Aku sangat mencintai mereka melebihi apapun. Terima kasih karena telah merawatku dengan tulus selama ini. Dan maaf jika aku belum bisa membalas kebaikan kalian semua. Di mana kau sekarang? Bersama siapa? Manajer Lee atau pimpinan Kim? Ada nada kusir yang jelas ketara dari suara Seokjin. Moon Yen jawab pertanyaan. Sambungan telepon itu kemudian terputus secara sepihak.
Sokjin panik bukan main dan segera menghubungi Junho di sana. Karena ketika ia mencoba untuk menghubungi YN kembali, gadis itu sengaja mengabaikannya. Di mana YN? Sapa Sokjin begitu sambungan ponsel itu terhubung. Aku bertanya, di mana YN? Junho berdecak sebal mendengar teriakan Sokjin di sana. Karena teriakan lelaki itu sukses membuat telinganya terasa berdengung. Masih di ruang UGD, jawab Junho singkat. Bisa kau periksa keadaannya sekarang? Pinta Sokjin mencoba lebih bersabar. Aku mohon bergegaslah. Aku meninggalkannya baru 5 menit yang lalu, setelah dia memintaku untuk membelikannya minuman. Kemudian baru saja menghubungiku, dan semua perkataannya terdengar aneh. Menijoli, aku rasa ingatan Yan sudah kembali. Berita tentang hilangnya YN dengan cepat menyebar di agensi. Namjoon yang saat itu masih berada di rumah duka, mengetahui hal tersebut dari salah satu stafnya. Sebagai seorang pimpinan, ia tidak bisa menutupi raut besarnya, terlebih ponsel YN tidak bisa dihubungi. Meskipun Namjoon telah puluhan kali mencoba untuk berkomunikasi dengan gadis itu. Haruskah kita melapor pada polisi? Tanya salah satu seorang staf. Tidak untuk sekarang, balas Namjoon tambah semangat. Kau bisa pergi, aku akan memanggilmu jika ada sesuatu yang harus kau lakukan. Mengetahui ingatan Yan yang telah kembali, membuat Namjoon semakin merasa gelisah. Terlebih lagi, dulu Sokjin pernah mengatakan, jika ada baiknya, ingatan Yan tidak pernah kembali selamanya. Sokjin memang tidak pernah menjelaskan detailnya, namun yang pasti itu bukan hal baik jika Yan bisa kembali mengingatnya. Namjoon tidak bisa berbuat banyak. Saat ini yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu setelah ia mengarahkan beberapa orang untuk mencari keberadaan sang artis. Pemakaman Sukmin akan diadakan 2 hari ke depan. Selama masa itu, Namjoon hanya akan berpura-pura jika tidak ada suatu hal yang terjadi, terlebih di hadapan Taehyung. Bagaimanapun juga, Taehyung pasti akan memberikan reaksi hal sekecil apapun itu jika menyangkut soal Moon Ye-en. Namjoon hanya berharap Taehyung bisa menjalani prosesi pemakaman mendiang Kim Soo-min dengan tenang. Prosesi pemakaman Soo-min telah dilaksanakan. Airin juga sudah kembali setelah menjelaskan secara panjang dan lengkap dengan memberikan pengertian mengenai status mereka yang tidak lagi menjadi pasangan. Tampaknya Taehyung bisa mengerti hal itu, meski awalnya Yoongi sudah merasa was-was jika Taehyung tidak bisa menerima keputusan yang Airin ambil secara sepihak. Aku dengar Yeon menghilang. Apa sudah ada petunjuk? Tanya Taehyung setelah bertatap muka dengan Namjoon di kantor agensinya. Taehyung tidak sengaja mendengar beberapa staf tengah membicarakan hilangnya sang artis di lobi. Awalnya, Taehyung datang ke JN Entertainment untuk mengucapkan terima kasih karena lelaki itu telah banyak membantunya selama proses pemakaman Soo-min. Belum, jawab Namjoon singkat. Apa yang sudah terjadi? Kau tidak perlu tahu, karena hal ini juga bukan urusanmu. Lebih baik kau pulang saja, kata Namjoon. Kau lihat sendiri, keadaan kantorku sedang kacau sekarang. Aku akan sangat berterima kasih sekali padamu jika kau mau pergi meninggalkan tempat ini dengan segera, sembari membawa rasa penasaranmu itu. Lanjutnya. Taehyung bercak kesal. Kau cuma saja bicara dengan Namjoon. Bahkan sekarang laki-laki itu sudah mirip dengan sosok mayat hidup karena kurang tidur. Jika kau nekat melaporkan hilangnya Moon Ye-en pada polisi, itu akan menjadi skandal besar begitu Yan ditemukan dan menceritakan tentang masa lalunya yang secara tidak langsung akan melibatkan seorang pengusaha ternama dan 2 orang publik figur terkenal pada masanya. Kasus-kasus gelap yang telah lama terkubur akan mencuat kembali ke permukaan dan menjadi perhatian terbesar publik. Ini seperti bom waktu, akan meledak atau bahkan bisa dijinakkan, tergantung bagaimana cara mereka untuk mengatasinya. Cepat atau lambat, Moon Ye-en pasti akan segera ditemukan. Aku dan kedua orang tuaku akan segera datang ke sana. Pesan singkat yang Sokjin kirimkan terus berputar di kepala Namjoon, menimbulkan rasa pening panjang yang tak berkesudahan.
Taehyung baru memasuki mobil ketika ada sebuah pesan masuk ke ponselnya. Tidak bisa menyembunyikan rasa kejutnya setelah nama sang pengirim pesan muncul di layar, Moon Ye-en. Tempat ini tidak banyak berubah meskipun sudah hampir 11 tahun berlalu. Kim Taehyung, mari kita selesaikan semuanya. Setelah tragedi di villa kala itu, Taehyung ingat ada sosok Sungmin di sampingnya saat pertama kali ia membuka kedua matanya di sebuah rumah sakit tempat ia dirawat. Lelaki parubaya yang ia ketahui adalah ayah dari Kim Ye-en itu kemudian menerjang tubuhnya dengan pelukan dan bibirnya terus mengucapkan kata syukur melihat keadaan Taehyung yang mulai membaik. Taehyung tampak kebingungan. Sungmin kemudian menjelaskan tentang siapa dirinya, mengatakan hal yang tidak masuk akal dengan mengakui jika ia adalah ayah kandung Taehyung. Remaja itu lantas tidak langsung percaya sebelum pada akhirnya Sungmin menyebutkan satu nama, Pak Nari. Taehyung tidak habis pikir bagaimana ia bisa terhubung dengan Yeon serumit ini. Sangat aneh ketika seseorang yang Taehyung ketahui sebagai ayah dari kekasihnya kini mengaku sebagai ayah kandungnya. Keadaan Taehyung saat itu masih belum sepenuhnya pulih. Ia duduk di atas kursi roda lengkap dengan pakaian pasien dan wajahnya masih tampak pucat ketika Sungmin membagi informasi pada para wartawan mengenai kematian Sunny tepat sehari setelah acara pemakaman digelar. Atas nama mendiang Sunny Lee, seorang istri yang sangat aku cintai, kami keluarga besar Kim mengucapkan kata maaf bila semasa hidup mendiang Sunny pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan ataupun kesalahan yang mungkin pernah ia lakukan. Sungmin memulai berbicara di hadapan puluhan wartawan. Untuk menghormati segala hal yang pernah kami lalui bersama, aku memutuskan untuk tidak akan menikah lagi seumur hidup. Karena hanya Sunny, wanita yang aku cintai sampai mati. Puluhan flash kamera membidik secara bergantian, mengabaikan raut Taehyung yang tampak sangat terganggu. Dongho menjadi kambing hitam di sana. Lelaki itu mendapat hukuman berat atas kasus dan kekerasan dengan motif iri akan kesuksesan yang Sungmin raih. Ia dituduh melakukan penyerangan dengan senjata api saat keluarga mereka tengah berlibur di villa. Penjagaan ketat terhadap identitas anak kami nyatanya tidak berhasil melindungi keluargaku dari hal mengerikan ini. Itu sebabnya aku memutuskan untuk mengenalkan anak tunggal kami secara luas kepada masyarakat. Berbanding terbalik dengan rencana awal yang akan mengenalkannya saat ia sudah cukup umur untuk menggantikan posisiku kelak. Aku harap keputusanku ini bisa menjadi awal yang baik bagi putra kami. Kedepannya, jika ia mengalami kesulitan, masyarakat bisa segera mengenalinya dan paraku akan segera memberikan bantuan. Dia Kim Taehyung, anak tunggal kami, putra dari Kim Sungmin dan mendiang Sunny Lee. Kedua mata Taehyung segera menatap Sungmin nyalang. Sunny Lee bukan ibuku, ucapnya dengan penuh penekanan. Suasana mendadak hening. Perhatian awak media sepenuhnya tertuju pada Taehyung yang baru saja bersuara. Maaf, dokter yang merawat putraku mengatakan jika ia masih mengalami trauma berat atas kejadian. Sunny Lee bukan ibuku. Mengapa kau mengatakan kebohongan? Wanita itu bukan ibuku. Taehyung masih mengingat bagaimana ia berteriak dan berontak di hadapan puluhan awak media yang sontak menjadi heboh. Mengatasi hal itu, Sungmin meminta beberapa perawat membawa Taehyung masuk kembali ke dalam ruang rawatnya. Sementara Sungmin mengatakan jika Taehyung masih syok atas hal mengerikan yang baru saja keluarga mereka alami hingga bicara ngelantur. Taehyung tidak pernah menyetujui untuk tinggal di kediaman Kim, namun sikap posesif Sungmin terpaksa membuatnya bertahan di sana meski ia sangat membencinya. Dari sana, Taehyung mengenal Mi-kyung, wanita tua yang mengaku sebagai neneknya. Mi-kyung memperlakukan Taehyung dengan baik dan seringkali menjadi penengah ketika Sungmin dan Taehyung mulai beradu mulut. Taehyung juga baru mengetahui jika Yerin telah menjadi kaki tangan Sungmin sejak hari Kang Yoongi mulai balik mengerjai Yeon kala itu. Tak lama setelahnya, Yoongi juga mendapatkan kepercayaan yang sama. Tidak hanya melindungi fisik, namun juga perasaan Taehyung. Itu sebabnya beberapa kali Yerin mencoba menyelamatkan Yeon karena ia tahu Taehyung mencintai Yeon dan akan sedih ketika terjadi sesuatu yang buruk pada Yeon.
Meski sebenarnya Rin mendapat larangan keras dari Sungmin untuk membantu Yeon apapun alasannya, tapi gadis itu nekat melanggar yang satu ini. Seseorang yang menyelamatkan Taehyung malam itu bernama Daeho, kaki tangan Kim Sungmin yang lain. Ia lelaki bengis yang dengan entengnya mengakui jika ia dalang dibalik kebakaran rumah paman dan bibi Taehyung. Taehyung juga satu-satunya saksi saat Dongho menembakkan peluru tepat di jantung Hunse, hingga ayah kandung Yeon itu merentang nyawa sesaat setelah mereka sampai di villa. Kematian Hunse sengaja dikubur dalam-dalam. Tidak akan ada yang curiga mengingat Hunse hanyalah seorang mantan artis dengan akhir karir yang buruk. Sebagian masyarakat benar-benar membencinya. Daeho yang menutupi perbuatan Dongho tersebut dengan menyimpan mayat Hunseo di ruang bawah tanah kediaman Kim. Hunseo diletakkan di sebuah kotak khusus dengan temperatur rendah hingga membeku. Taehyung pernah memergoki satu kali dan segera mendapat ancaman dari Daeho yang akan jika sampai Taehyung berani buka mulut. Semua hal itu Daeho lakukan atas perintah Sungmin. Ia merasa berita kematian tentang Hunseo tidak perlu dipublikasikan, karena hal itu akan membuat semuanya menjadi semakin rumit. 5 tahun yang lalu setelah Daeho, akibat sebuah kecelakaan lalu lintas, Taehyung menggunakan kesempatan itu untuk memakamkan Hunseo secara layak. Meski perkenalan mereka tergolong singkat, namun Taehyung percaya sebenarnya Hunseo adalah sosok yang baik. Sama seperti Taehyung dan Yeon, Hunseo hanyalah seorang korban dari keserakahan Sunny. Hujan deras terus saja mengguyur selama perjalanan yang Taehyung tempuh hampir selama 40 menit lamanya. Ketika Taehyung sampai, hari sudah berubah gelap. Udara yang berembus cukup dingin, meski tubuh tinggi itu telah terbalut kawat panjang berwarna hitam. Taehyung berdiri terdiam dengan payung yang terbentang di tangan kirinya. Sementara hujan terus mengguyur dan angin yang berembus dari atas bangunan lantai 3 villa, dinginnya terasa menusuk hingga ke tulang. Ponsel Taehyung di saku kuatnya bergetar. Ia bisa menemukan nama Namjoon setelah meraih benda itu dalam genggamannya. Kau sudah menemukan Yeon, bukan? Sapa Namjoon begitu sambungan telepon itu terhubung. Taehyung menengangkan pandangannya, menatap ke arah depan, tepat pada seorang gadis yang berdiri tak jauh di sana dengan tubuh yang telah basah kuyup. Moon Yeon bertahan di sana dengan tubuh yang telah menggigil akibat air hujan yang terus mengguyurnya. Sudah, balas Taehyung lirih tanpa ekspresi, tidak sedikit pun mengalihkan pandangannya pada sosok Yeon. Di mana kalian sekarang? Aku akan segera menuju ke sana untuk menjemput kalian berdua. Taehyung diam, tidak menjawab. Kim Taehyung, jangan mempermainkanku atau kau. Omongan telepon itu terputus setelah Taehyung dengan raut tartar sengaja membanting benda persegi itu di atas permukaan lantai hingga retak dan mati. Bagi Taehyung, Namjoon sama halnya seperti seorang pengganggu, dan ia benci itu. Taehyung berjalan mendekati Yeon setelah membuang payung di tangannya. Seiring jalan mereka yang semakin terkikis, tubuh keduanya telah sama-sama basah kuyup. Mari kita selesaikan semuanya, ucap Taehyung saat pandangan keduanya saling bertemu.